Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Ibu doakan semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat sehingga bisa tetap mengerjakan tugas kalian walaupun di rumah masing-masing. Anak-anak, hari ini kita masih belajar di tema 8 tentang Praja Muda Karana atau yang biasa kalian kenal sebagai Pramuka. Nah, kita masih di subtema 1, yaitu aku anggota Pramuka. Hari ini Ibu akan menemani kalian untuk menggali informasi tentang pembelajaran yang terkait dengan aku anggota Pramuka. Nah, ya. Hari ini kita masuki ke pembelajaran ketiga. Apa saja di pembelajaran ketiga yang akan kita pelajari? Nah, kegiatan kita yang pertama mengenal arti lagu Garuda Pancasila. Kemudian kita juga akan mengidentifikasi informasi dari teks terkait apa? Lambang negara. Kemudian kita juga akan mengidentifikasi variasi pola irama lagu yang sama, mirip, ataupun yang berbeda pada suatu lagu. Yang terakhir, kita akan mengidentifikasi jenis-jenis sudut. Sudut itu apa saja sih? Yuk kita mulai. Sebelum kita memulai kegiatan pertama mengenal arti lagu Garuda Pancasila, apakah kalian sudah paham, sudah kenal, sudah tahu tentang lagu Garuda Pancasila? Nah, yuk kita ingat-ingat lagi tentang lagu Garuda Pancasila. Nah, seperti apa ya? Nah, masih ingat ya? Nah, ini lambang negara kita, Garuda Pancasila. Kemarin sudah kita pelajari tentang lambang negara Garuda Pancasila. Nah, yuk kita nyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa. Anak-anak, lagu Garuda Pancasila. Nah, setelah mendengarkan lagunya, kalian pasti hafal syairnya ya, hafal lirik dari lagu Garuda Pancasila. Yuk kita cari tahu apa sih maknanya. Nah, makna dari lagu Garuda Pancasila atau arti lagu Garuda Pancasila. Nah, ya, ada di buku tema kalian halaman 16. Nah, sama Bu Guru di sini ditampilkan biar kalian nanti mencarinya mudah ya. Bagi yang tidak punya atau belum ada juga bukunya, bisa dari materi yang Ibu sampaikan. Nah, tapi kalau yang punya buku sendiri, kalian bisa membaca dengan berulang kali agar kalian memahami isi teks bacaan ya. Nah, lanjutannya ada di halaman 17 ya. Di halaman 17 juga ada bacaan tentang arti lagu Garuda Pancasila ya.
Nah, setelah kalian mengetahui, setelah kalian memahami arti lagu Garuda Pancasila, diharapkan kalian sebagai anggota pramuka teh memiliki sikap nasionalis. Apa sih sikap nasionalis? Sikap nasionalis itu sikap cinta terhadap tanah air kita Indonesia, ya. Seperti itu. Karena kita harus bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi mendengarkan, terus kemudian kalian membaca, pasti sudah paham ya arti lagu dari Garuda Pancasila. Kalian nanti tuliskan di buku tulis kalian, atau yang memiliki buku temanya, kalian bisa dituliskan di buku tema kalian tentang arti syair lagu Garuda Pancasila. Ya, di sini ada di halaman 17 ya. Di halaman 17 kalian bisa lihat materinya. Nah, langkah kalian seperti itu ya. Kalian dengarkan dulu, terus kalian nanti baca teks bacaannya. Setelah itu kalian baru mengerjakan tugasnya. Sudah paham anak-anak? Kalau sudah paham, yuk kita lanjutkan. Nah, di lambang negara kita, ya, Garuda Pancasila, ada beberapa bagian. Sudah kita pelajari kemarin ya. Ada bagian sayap, ada bagian kepala, ada leher, ada ekor, ada juga kaki yang mencengkram, pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Kegiatan kalian bersama ayah dan bunda, kalian buat permainan, kalian buat lomba bersama ayah, bunda atau kakak ya. Kalian berlomba menghitung banyaknya bulu yang terdapat pada sayap, pada ekor, dan pada leher Garuda Pancasila. Kalau sudah, nah siapa yang lebih cepat tapi betul menghitungnya, itulah pemenangnya ya. Nah, kalau kalian yang menang, apa yang harus kalian lakukan? Nah, tidak boleh sombong, betul. Jadi kita tidak boleh sombong ya. Wah, saya yang menang. Nah, tidak boleh seperti itu. Kalaupun misalnya kalian kalah, kalian tidak boleh menyerah. Ya, harus tetap semangat. Bukan berarti kalian tidak bisa, ya. Seperti itu. Ketika kalian belajar, pasti kalian akan bisa. Setelah menghitung jumlah burung Garuda, nah ya, akan diketahui siapa yang menangnya. Nah ya, paham ya, siapa yang lebih cepat itulah yang menang. Tapi yang menang tidak boleh merasa sombong, apalagi sebagai anggota pramuka. Anggota pramuka itu tidak boleh sombong ya. Nah, anak-anak, nah setiap perlombaan seperti yang tadi Ibu bilang teh, pasti ada yang kalah, ada yang menang ya. Nah, kalian sebagai anggota pramuka harus bersikap sopan dan kesatria. Nah, kalian kenal nggak kata-kata itu? Sopan dan kesatria? Iya, pasti kenal. Karena kalian anggota pramuka pasti sering berlatih pramuka. Sebelum berlatih, kalian akan membacakan atau mengucapkan janji pramuka atau yang biasa disebut sebagai dasar dharma pramuka. Jadi kita harus menjadi patriot yang sopan dan kesatria. Nah, kesatria itu artinya apa coba? Orang yang berani dalam kebenaran ya. Orangnya berani dalam kebenaran, tapi juga harus sopan. Kalau menyampaikan sesuatu ya harus sopan, sikapnya harus sopan, tutur katanya harus santun. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak, pada lambang negara Garuda Pancasila itu ada beberapa warna
di situ. Nah, warna-warna itu tidak sembarangan kita mewarnainya. Kenapa? Karena warna yang ada pada lambang negara Garuda Pancasila itu merupakan cita-cita dari bangsa Indonesia, ya. Nah, merupakan jati diri bangsa Indonesia. Apa sih artinya? Nah, di situ ada warna apa saja? Nah, ya, di situ ada warna putih, ada warna hitam, ada apa lagi? Ada merah, ada kuning, ya. Nah, ada juga warna hijau. Tahu tidak kalian arti warna-warna tersebut? Nah, arti warna tersebut ada di halaman 30. Kalian bisa baca ya di sana. Merah teh apa ya artinya? Nah, hitam apa? Putih apa? Nah, kalian bisa cari di sana ya. Agar apa? Agar kalian banyak membaca. Karena Bu Guru diberikan tugas, kalian baca sampai kalian paham. Nanti biasakan membaca, karena dengan membaca kita akan lebih mengetahui banyak informasi. Nah, anak-anak, nah ya, setelah membaca kita akan mempelajari tentang variasi pola irama lagu. Nah, masihkah kalian ingat ketika kalian berlatih pramuka, pasti kalian sering berbaris ya? Berlatih berbaris harus rapih. Nah, kali ini kita akan menyanyikan lagu tentang berbaris. Kaitannya masih ada tentang berbaris ya. Nah, lagu apa itu? Yuk perhatikan. Nah, lagunya berjudul Siapa Dapat. Nah, ya. Kalian tadi sudah belajar tentang lagu Siapa Dapat Berbaris. Nah, kalian perhatikan di sini ada lagunya sama Bu Guru di bawahnya diberi tanda. Tanda apa? Tanda dengan lambang atau dengan simbol tangan. Nah, kita menyanyikannya dengan menggunakan tepuk. Nah, ya coba kalian nanti praktekkan di rumah bersama ayah atau bunda ya. Kalian bergantian ya. Yang satu ini tepuk pakai tangan kanan yang berwarna hijau ini. Kemudian yang berwarna merah ini kalian tepuk tangan dengan paha kiri ya tadi. Nah, siapa dapat berbaris seperti aku ini? Nah, kalian ya menggunakan tangan dan paha kalian untuk menghitung jumlah tepuk atau jumlah ketukan. Nah, jumlah ketukan itulah yang menggambarkan pola irama pada suatu lagu. Paham ya sayang ya? Nah, kalau sudah kalian perhatikan, kalian cari tahu. Nah, baris keberapa saja yang memiliki variasi yang sama, pola irama yang sama, baris keberapa dengan keberapa. Nah, ya. Nah, tuh ya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau kalian ada yang ditanyakan, kalian boleh bertanya kepada ayah atau bunda, boleh juga kepada ibu lewat WA. Ya anak-anak ya, kalian bisa amati pola irama lagu ini di halaman 21 dan 22 buku tema. Nah, paham ya? Nah, kalau sudah paham, kita akan melanjutkan tentang jenis-jenis sudut. Nah, ya. Ketika berbaris tadi, nah ya, ketika latihan pramuka kita disuruh lencang depan atau lencang kanan. Nah, posisi tangan kita kemarin membentuk apa ya? Membentuk sudut. Nah, sudut yang terbentuk itu macam-macam jenisnya ya. Apa saja jenisnya? Nah, bentuk sudut itu ada sudut tumpul,
ada sudut lancip, ada sudut siku-siku, dan juga ada sudut lurus. Nah, ya, bagaimana cara mengetahuinya? Caranya kalian cari atau sediakan kertas. Boleh kertas lipat, boleh kertas biasa, boleh kertas koran juga ya. Nah, tapi kalau kertas koran harus dipotong biar tidak terlalu besar ya. Ukurannya boleh ukuran 1 jengkal kalian. Nah, kalian masih ingat ya ukuran jengkal, 1 jengkal kalian kalau pakai kertas koran. Kalau pakai kertas lipat, kalian boleh pilih yang ada saja ukurannya. Apa yang harus kita lakukan setelah kita sediakan, terus kita lipat. Nah, di tengah-tengah, nah seperti ini ya, sama ketika kita melipat untuk mengetahui sumbu simetri. Ya, harus menutup rapat. Kemudian, kalau sudah dilipat seperti itu, hasilnya akan seperti ini, akan menjadi setengahnya atau separuhnya. Ya, kalau sudah seperti ini, kemudian kita lipat lagi, sama seperti kita mencari sumbu simetri lipat. Kalau sudah dilipat seperti itu, hasilnya akan seperti ini. Nah, hasil ini kita namakan sebagai apa? Pojok siku. Nah, pojok siku ini untuk apa sih, Bu? Kenapa kita harus buat ini? Kan katanya kita mau belajar tentang sudut. Nah, pojok siku yang sudah kita buat itu gunanya adalah untuk mengukur atau untuk mengetahui jenis sudut apa sih. Nah, kita akan mengetahui jenis-jenis sudut dengan menggunakan pojok siku. Caranya, pojok sikunya kita pindahkan ke sini. Nah, ya, kalau di sini menutup lurus seperti ini, tegak lurus, ini disebut sebagai sudut apa? Sudut siku ya. Kemudian kita ganti, kita tempel lagi ya di sini. Nah, kalian ada di sini teh ternyata pojok sikunya menutup sudut yang ada ya, tertutup. Makanya ini disebut apa? Ini disebut sebagai sudut lancip. Kemudian setelah itu kita pindah ke sudut yang satu lagi, kita pasang. Kalian perhatikan bedanya apa dari yang pertama, kedua dengan yang ketiga ini. Yang ketiga ternyata pojok sikunya tidak bisa menutupi sudutnya. Berarti pojok sikunya teh lebih kecil dari sudutnya ya. Kalau lebih kecil dari sudutnya, itu kita sebut sebagai sudut apa? Sudut tumpul. Terus bagaimana, Bu, dengan gambar yang selanjutnya? Caranya dengan kita tempel seperti ini ya. Atau kita bisa menggunakan yang pertama ini ya. Yang pertama ini kita gunakan, nah kita tempel lurus di sini seperti ini. Kalau sudah ditempel lurus, nah berarti lurus ya. Nah, sudut ini kita sebut sebagai sudut lurus. Sudah paham ya anak-anak ya? Nah, ya. Berarti jenis sudut T ada sudut siku, sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut lurus. Seperti yang tadi Ibu sebutkan. Cara mencarinya sudah paham ya? Nah, sudut siku teh seperti apa? Nah, sudut siku teh yang tegak lurus seperti ini, garisnya. Terus, sudut lancipnya teh yang tadi bagaimana? Yang tertutup sebagian oleh pojok siku. Kalau sudut tumpul yang ini berarti tidak bisa tertutup semuanya oleh sudut siku, oleh pojok sikunya tidak bisa tertutup ya sudut tumpulnya. Sedangkan sudut lurus berarti
sininya lurus. Nah, kalau kalian sudah paham, kalian bisa mengerjakan latihannya untuk membuat kesimpulan tentang jenis-jenis sudut berdasarkan penjelasan dari Ibu tadi ya. Ada di halaman 35. Apa itu sudut siku-siku? Kemudian apa itu sudut lancip? Apa itu sudut tumpul? Apa itu sudut lurus? Kalian tuliskan kesimpulan kalian ya. Nah, jika sudah bisa membuat kesimpulan, kalian bisa mengajarkan tentang jenis sudut yang ada pada gambar ini ya. Ada di halaman 36 ya. Ini apa namanya? Ya, ini apa namanya sudutnya? Kalian gunakan dengan menggunakan apa tadi? Nah, pojok siku ya. Mana yang termasuk sudut tumpul, mana yang termasuk sudut lurus, mana yang termasuk sudut lancip ya. Ataupun kalian misalnya menemukan sudut sesuai dengan dengan hasil yang kalian ya. Caranya kalian gambarkan di buku tulis biar tidak terlalu jauh bedanya. Kalian ukur dulu yang ada di buku tema, kemudian kalian beri ciri ya pada pada pojok sikunya. Kalian beri titik untuk mengetahui bagaimana bentuk sudut yang harus kalian gambar di buku kalian. Nah, anak-anak, jika sudah, kalian cari benda-benda di sekitar rumah kalian, benda-benda yang membentuk sudut timpul atau yang membentuk sudut siku-siku ya. Kalian sebutkan benda-benda apa saja yang termasuk sudut tumpul ya, yang termasuk sudut lancip teh apa ya. Nah, kalaupun kalian tidak bisa menemukan 5, kalian temukan seadanya yang ada di sekitar kalian. Nah, begitu ya anak-anak. Materi Ibu, kalian selesaikan tugasnya. Ibu tunggu hasil kalian ya untuk Ibu nilai ya. Tetap jaga kesehatan kalian, jangan dulu keluar rumah ya, tetap di dalam rumah kalian, tidak main ke teman ya. Ibadahnya, sholatnya kalian di rumah dulu, yang ngajinya juga kalian di rumah dulu ya, tidak dulu pergi ke tempat umum. Agar apa? Agar musibah ini cepat berlalu. Nah, agar kita bisa berkumpul lagi, belajar lagi di sekolah ya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.